Halo, saya Ibu Rini. Pada minggu lalu, sudah dipelajari tentang bagaimana menghitung bilangan oksidasi. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara menyetimbangkan kesamaan reaksi reduksi oksidasi yang biasa dikenal sebagai reaksi redoks. Persamaan reaksi redoks dapat disetimbangkan dengan dua metode. Metode yang pertama adalah metode setengah reaksi, dan yang kedua adalah metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk metode setengah reaksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Mari kita mulai dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Contoh yang akan saya gunakan adalah reaksi ionik SO32- ditambah MnO4- menjadi SO42- menjadi Mn2+. Ada 8 tahapan dalam menyetimbangkan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini. Tentukan senyawa mana yang mengalami reaksi oksidasi dan senyawa mana yang mengalami reaksi reduksi, dan tuliskan secara terpisah. Senyawa mana yang mengalami reaksi oksidasi dan senyawa mana yang mengalami reaksi reduksi dapat dilihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Maka terlebih dahulu harus ditetapkan bilangan oksidasi dari semua atom yang terlibat dalam reaksi. Pada contoh dapat dilihat bahwa bilangan oksidasi dari atom S pada senyawa SO32- adalah plus 4, sedangkan pada senyawa SO42- adalah plus 6. Jadi, pasangan senyawa ini mengalami reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya bertambah dari plus 4 menjadi plus 6. Pada senyawa MnO4-, bilangan oksidasi Mn adalah plus 7, sedangkan pada Mn2+ adalah plus 2. Jadi pasangan senyawa ini mengalami reaksi reduksi karena bilangan oksidasinya berkurang dari plus 7 menjadi plus 2. Pasangan masing-masing senyawa ini disebut setengah reaksi dan dituliskan secara terpisah. Setengah reaksi oksidasi adalah SO32- menjadi SO42- dan setengah reaksi reduksi adalah MnO4- menjadi Mn2+. Tahap kedua, setimbangkan atom-atom selain atom H dan O pada masing-masing setengah reaksi. Pada setengah reaksi oksidasi, selain atom H dan O, ada atom S. Maka atom S ini yang disetimbangkan terlebih dahulu. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa jumlah atom S di kiri persamaan reaksi sudah sama dengan yang di kanan persamaan reaksi, yaitu 1. Maka tidak perlu disetimbangkan lagi. Pada setengah reaksi reduksi, selain atom H dan O, ada atom Mn. Maka atom Mn ini yang disetimbangkan terlebih dahulu. Akan tetapi, karena jumlah atom Mn di kiri persamaan reaksi sudah sama dengan yang di kanan persamaan reaksi, yaitu 1, maka tidak perlu lagi disetimbangkan. Apabila jumlah atom-atom selain H dan O belum sama di kiri dan di kanan persamaan reaksi, maka harus disamakan dengan mengubah koefisien reaksinya. Tahap ketiga, setimbangkan atom-atom H dan O dengan cara sebagai berikut. Kekurangan atom O disetimbangkan dengan menambahkan senyawa H2O pada sisi yang kekurangan atom O. Kekurangan atom H disetimbangkan dengan menambahkan ion H+ pada sisi yang kekurangan atom H. Pada setengah reaksi oksidasi, jumlah atom O di sisi kiri adalah 3 dari SO32-, sedangkan di sisi kanan adalah 4 dari SO42-. Maka di sisi kiri kekurangan 1 O, dan untuk menyetimbangkan ditambahkan 1 buah H2O di sisi kiri. Dengan penambahan 1 H2O ini, timbul 2 atom H di sisi kiri,
maka untuk menyetimbangkan ditambahkan 2 ion H+ di sisi kanan. Pada setengah reaksi reduksi, jumlah atom O di sisi kiri adalah 4 dari NnO4-, sedangkan di sisi kanan tidak ada. Maka di sisi kanan kekurangan 4O, dan untuk menyetimbangkan ditambahkan 4 buah H2O di sisi kanan. Dengan penambahan 4 H2O ini timbul 8 atom H di sisi kanan. Maka untuk menyetimbangkan ditambahkan 8 ion H+ di sisi kiri. Tahap keempat, setimbangkan masing-masing muatan ion di kedua setengah reaksi dengan menambahkan elektron pada sisi yang kekurangan. Ingat, elektron bermuatan negatif. Pada setengah reaksi oksidasi, muatan di ruas kiri adalah -2 dari SO32-, sedangkan di ruas kanan adalah -2 dari SO42-, dan +2 dari 2H+. Jadi, total adalah 0. Artinya, muatan di ruas kiri adalah -2, dan di ruas kanan adalah 0. Maka ruas yang harus ditambah elektron adalah ruas kanan, sebanyak 2 elektron, supaya muatan di kedua ruas sama, yaitu -2. Pada reduksi, muatan di ruas kiri adalah -1 dari NnO4- dan +8 dari 8H+. Jadi total adalah +7. Sedangkan muatan di ruas kanan adalah +2 dari Mn2+. Artinya, muatan di ruas kiri adalah +7 dan di ruas kanan adalah +2. Maka ruas yang harus ditambah elektron adalah ruas kiri sebanyak 5 elektron supaya muatan di kedua ruas sama, yaitu +2. Tahap kelima, samakan jumlah elektron pada setengah reaksi oksidasi dengan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dengan cara menyamakan jumlah elektron di kedua setengah reaksi. Pada setengah reaksi oksidasi ada 2 elektron di ruas kanan, sedangkan pada setengah reaksi reduksi ada 5 elektron di ruas kiri. Maka, supaya sama, keduanya dijadikan 10 elektron. Jadi, pada setengah reaksi oksidasi dikalikan dengan faktor 5, sedangkan pada setengah reaksi reduksi dikalikan dengan faktor 2. Faktor pengali ini harus diterapkan untuk seluruh senyawa yang terlibat, bukan hanya pada elektronnya saja. Tahap keenam, jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi, maka elektron akan hilang, karena elektron berada pada sisi yang berbeda. Ketika menjumlahkan kedua setengah reaksi, jangan lupa mengalihkan masing-masing senyawa dengan faktor pengali. Maka hasil penjumlahan kedua setengah reaksi adalah 5SO32- ditambah 5H2O ditambah 2MnO4- ditambah 16H+, menjadi 5SO42- ditambah 10H+, ditambah 2Mn2+, ditambah 8H2O. Tahap ketujuh, sederhanakan persamaan reaksi hasil penjumlahan pada tahap keenam dengan mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa yang sama di kedua sisi. Di sisi kiri ada 8 5H2O, sedangkan di sisi kanan ada 8 H2O. Maka 5 H2O di sisi kiri akan habis atau hilang, dan di sisi kanan 8 H2O menjadi 3 H2O. Di sisi kiri ada 16 H+, sedangkan di sisi kanan ada 10 H+. Maka 10 H+ di sisi kanan habis dan di sisi kiri 16 H+ menjadi 6 H+. Maka secara keseluruhan persamaan reaksi menjadi 5SO32- ditambah 2 MnO4- ditambah 6 H+, menjadi 5SO42- ditambah 2 Mn2+ ditambah 3 H2O. Tahap ke-8, periksa jumlah masing-masing atom dan muatan di sisi kiri harus sama dengan di sisi kanan. Atom S
di sisi kiri ada 5 dari 5 SO32-, di sisi kanan ada 5 dari 5 SO42-, maka atom S-nya sudah setimbang. Atom Mn, di sisi kiri ada 2 dari MnO4-, di sisi kanan ada 2 dari Mn2+, maka atom Mn juga sudah setimbang. Atom O, di sisi kiri ada 23, 15 dari 5 SO32-, dan 8 dari 2 MnO4-. Di sisi kanan ada 23 juga, 20 dari 5 SO42-, dan 3 dari 3 H2O. Maka atom O juga sudah setimbang. Atom H, di sisi kiri ada 6 dari 6H+, di sisi kanan ada 6 dari 3 H2O. Maka atom H setimbang. Muatan, di sisi kiri minus 6 yang berasal dari minus 10 dari 5 SO32- ditambah minus 2 dari 2 MnO4- ditambah plus 6 dari 6H+. Di sisi kanan juga ada minus 6 yang berasal dari minus 10 dari 5 SO42- ditambah plus 4 dari 2 Mn2+. Maka muatannya juga sudah setimbang. Demikian cara menyetimbangkan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Pada kesempatan berikutnya akan dibahas tentang metode setengah reaksi pada suasana basa.